Kembali lagi di La Mode Academy Indonesia. Mari sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang pecah pola pembuatan belahan rok di bagian belakang. Nah, belahan yang akan kita buat di sini adalah belahan timpahan. Jadi belahan yang kita buat ini tidak langsung terbuka, tapi nanti dia akan overlap atau saling menutupi. Jadi ketika nanti belahan ini terbuka saat digunakan untuk berjalan, jadi belahan tersebut tidak langsung mengekspos dari kulit klien kita. Jadi ada kain di dalamnya yang nanti bisa menutupi paha ketika rok ini kita gunakan untuk berjalan. Jadi belahan nanti kalau dipakai untuk berjalan akan terbuka seperti ini. Masih ada lapisan kain lagi di dalamnya. Jadi tidak langsung mengekspos kulitnya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara pecah pola dari pembuatan belahan overlap seperti ini. Di sini kita akan buat di bagian belakang rok dan di sini panjang dari belahan tersebut akan aku buat 20 cm dari garis bawah pola rok bagian belakang. Jadi di sini aku akan naikkan sepanjang 20 cm ke atas dari garis bawah ini. Nah, kita ukur di sini 20 cm, berarti di sini kita tandai. Berikutnya, nah di sini kita akan tarik garis tegak lurus ke arah kanan selebar dari kampuh resleting yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 4 cm. Jadi, untuk belahan ini kita samakan lebarnya dengan kampuh resleting yang sudah kita tambahkan sebelumnya di pola rok bagian belakang. Jadi rumusnya di sini adalah ini ke sini sama dengan ini ke sini. Jadi jaraknya harus sama. Kalau misalnya kampuh dari resleting itu 3 cm, maka kampuh yang akan digunakan untuk lipatan juga 3 cm. Karena nanti kita akan melipat bagian kampuh dari lipatan ini ke arah kampuh dari resleting. Nah, karena kampuh yang telah ditambahkan untuk kampuh resleting sebelumnya itu adalah 4 cm di pola bagian belakang ini, maka kampuh yang kita perlukan untuk belahan di bagian belakang ini juga sebesar 4 cm. Jadi dari titik ini aku akan keluarkan ke kanan sebesar 4 cm. Kemudian akan aku buat garis sejajar dengan kampuh dari resleting tersebut. Seperti ini, lakukan seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, jadi ini merupakan pecah pola dari pembuatan belahan timpah di bagian belakang atau belahan yang overlap di bagian belakang. Nanti kita akan lipat kampuh ini ke dalam menghadap kampuh dari resleting untuk kain yang berada di bagian bawah belahan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung praktekkan pada tutorial penjahitan rok sesuai ini. Berikutnya kita akan belajar membuat pola ban pinggang. Nah, untuk bagian pecah pola yang terakhir, sekarang kita akan membuat pola dari ban pinggang dari rok sesuai yang akan kita buat. Nah, untuk pola ban pinggang sendiri itu mudah saja, kita hanya tinggal membuat persegi panjang ya seperti ini. Nah, panjangnya itu adalah sepanjang lingkar pinggang dari rok yang kita buat, kemudian ditambah 3 cm sebagai kelonggaran dari overlap untuk pemasangan kancing hak nanti di bagian ban pinggang. Jadi di sini rumus dari panjang ban pinggang itu adalah lingkar pinggang dari rok yang akan kita buat kemudian ditambah 3 cm. Nah, di sini sudah ketemu lingkar pinggangku 65 cm ditambah 3 berarti 68 cm. Jadi aku tandai, aku buat garis lurus seperti ini, kemudian aku ukur sepanjang 68 cm seperti ini. Kemudian untuk lebar ban pinggang itu sangat bervariasi. Ada beberapa orang itu suka menggunakan ban pinggang dengan lebar 3 cm, 3,5 cm sampai 4 cm. Nah, yang biasa umum digunakan itu adalah 3,5 sampai 4 cm. Di sini biasanya kalau aku selalu memakai 4 cm, kecuali rok yang akan aku buat itu untuk anak-anak, itu bisa lebarnya aku kurangin. Bisa aku pakai 3 cm sampai 3,5 cm. Tapi pada umumnya aku selalu membuat lebar ban pinggang itu 4 cm untuk baju orang dewasa. Nah, untuk lebar dari pola ban pinggang ini, itu rumusnya adalah 2 kali lebar ban pinggang yang akan kita buat. Jadi misalnya contoh, kalau kita ingin membuat ban pinggang dengan lebar 4 cm, berarti polanya di sini kita akan kalikan lebar dari ban pinggang tersebut dikali 2, kita akan double lebarnya. Jadi kalau lebar ban pinggang yang akan kita buat itu 4 cm, berarti di sini untuk di polanya lebar dari
Pola ban pinggang ini adalah 8 cm karena 4 cm kita kalikan 2 hasilnya 8 cm. Jadi begitu ya, mudah saja untuk pembuatan pola ban pinggang ini. Kenapa dikalikan 2? Ya, karena nanti ketika kita menjahit ban pinggang, itu kita akan lipat kain ini menjadi double depan dan belakang untuk di bagian ban pinggangnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung praktekkan di tutorial menjahitnya. Jadi seperti itu cara membuat pola ban pinggang. Lanjut kita akan membuat rancangan bahan untuk persiapan pemotongan kain. Langsung saja kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, aku akan tunggu kamu di video selanjutnya.